Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk umat Kristen. Mari masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, rasakan kuasa-Nya, rasakan hadirat-Nya. Bawalah hidupmu sebagai korban persembahan yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam setiap doa, pujian, dan penyembahan kita ada kuasa, ada urapan Tuhan yang mengalir, yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan di dalam doa-doa kita juga ada mujizat Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini saya ingin kembali mengomentari sebuah video, dan video ini berisi seorang wanita yang baru saja murtad dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan menurut saya wanita ini sangat luar biasa, sangat diurapi Tuhan, dia sangat dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hikmat Tuhan diberikannya kepadanya. Dan melalui kesaksian-kesaksiannya menurut saya sangat luar biasa. Saya juga sendiri diberkati oleh kesaksian-kesaksiannya. Dan semoga Tuhan terus memakai hamba-Nya untuk mengabarkan Injil dimanapun dia berada. Mari kita simak langsung video berikut ini. Untuk komentar ini adalah komentar yang dulu pernah aku lontarkan kepada orang-orang Kristen, teman-teman, sebelum aku mengenal kebenaran. Ya, ternyata teman-teman, yang akan selamat itu orang-orang Kristen. Kenapa? Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menyertai orang-orang Kristen. Ada ayat firman Tuhan yang membuat saya bertobat pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ketika aku baca firman itu, saya terkejut. Saya sangat terkejut, teman-teman, karena Tuhan Yesus berfirman, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu momen di mana Yesus naik ke surga, disaksikan 500 orang. Yesus berjanji akan menyertai orang-orang percaya. Ya, jadi di akhir zaman orang Kristen yang akan selamat, teman-teman. Itu janji Tuhan. Karena ada dua agama, ya, Islam dan Kristen, yang mempercayai kedatangan Yesus Kristus ke dunia kedua kali. Hanya saja berbeda pandangan. Ya, kalau di Islam itu Yesus Kristus datang ke dunia untuk membunuh babi, menghancurkan berhala, ya, mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, ya, itu berbeda, teman-teman. Yesus Kristus akan menjemput orang-orang percaya. Ya, jadi untuk kalian orang Islam, jangan menghakimi, ya. Kalau kalian baca Alkitab, kalian akan tahu kebenaran, teman-teman, ya. Oke, jadi Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya. Saya kaget, teman-teman, pas saya baca firman Tuhan. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Aku kaget. Loh, kok Yesus Kristus berkuasa di langit dan di bumi? Memang dia siapa? Nah, yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang terakhir saya baca, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya kaget, teman-teman. Berarti Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia hanya untuk menyertai orang-orang Kristen. Terus bagaimana dengan nasib saya? Saya kan belum dibaptis. Saya juga nggak mengikuti ajaran Tuhan. Terus bagaimana dengan nasib saya? Sedangkan Tuhan Yesus berjanji akan datang kedua kali untuk menyertai orang Kristen, orang-orang percaya. Langsung saya bertobat detik itu juga, teman-teman. Karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, ya, yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Amin, haleluya, amin. Salam toleransi. Demikianlah video yang baru kita saksikan, bahwa inilah hikmat yang benar, hikmat yang diwahyukan oleh Tuhan
kepada seorang wanita ini. Karena kalau kita mau mencerna kebenaran firman Tuhan, kita mau mengerti isi Alkitab, kita harus benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan inspirasi kepada kita sehingga kita bisa mampu memahami dan mengerti isi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa kita cerna secara logika, secara akal sehat kita. Karena firman Tuhan itu adalah berbicara tentang hal-hal yang ilahi. Dan untuk kita masuk ke dalam hal-hal yang ilahi itu, kita harus menggunakan sarana kekuatan dari Roh Kudus yang bisa mampu membawa kita masuk ke dalam hal-hal yang ilahi. Dimensi ilahi itu kita ada di dalamnya, baru kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya, inilah perempuan atau wanita yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan secara luar biasa, sehingga dia bisa mampu memahami isi kebenaran firman Tuhan dengan cakrawala pemikiran yang benar-benar mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Dan Tuhan sudah membuka mata hatinya, Tuhan sudah membuka pikirannya sehingga Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Karena Alkitab ini tidak berisi cerita dongeng atau dia tidak berisi cerita-cerita dunia. Dia berisi cerita ilahi, akhirat, kebenaran. Demikianlah video yang bisa dapat saya sajikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua.